Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi berjumpa dengan channel saya di channel halaman Facebook Meditasi Tantra dan di channel YouTube Naga Timur YouTube ya. Oke, tadi saya mendapatkan ide untuk bikin judul tema kali ini adalah tentang mental block ya. Saya belum pernah bicara tentang hal ini sebelumnya ya. Mungkin ini baru saya ingat untuk saya menyampaikannya seperti itu ya. Nah, apa itu yang disebut dengan mental block ya? Mungkin banyak sekali orang yang sudah paham, terutama orang yang sudah pernah belajar lewat buku-bukunya The Secret ya, atau buku-buku pemberdayaan diri ya, hukum tarik-menarik atau ilmu bawah sadar seperti itu ya. Namun juga di sini banyak juga yang masih belum pernah menemukan bukunya atau belum pernah mengkaji tentang hal-hal tersebut ya. Maka saya di sini ingin menyampaikan salah satu tema tersebut, yaitu mental block seperti itu. Nah, mental block itu apa sih yang disebut dengan mental block ya? Mental block itu sebetulnya adalah program ya, atau satu keyakinan yang mengakar di dalam diri kita atau di alam bawah sadar kita seperti itu ya. Dari mana asalnya keyakinan dan juga program tersebut ya? Asalnya adalah dari informasi sebetulnya, dari informasi luar kemudian masuk ke dalam pikiran kita dan bisa terjadi karena banyak hal. Karena mungkin sesuatu hal itu pernah Anda alami secara ekstrim ya. Misalnya Anda pernah ditakut-takuti sama ular misalkan, atau Anda pernah digigit ular, kemudian informasi atau satu kejadian tersebut sangat membekas terhadap diri Anda, sehingga kemudian oleh alam bawah sadar itu dipertahankan ya, dipertahankan di dalam pikiran bawah sadar Anda dan jadi file, jadi satu keyakinan bahwa ular itu menakutkan seperti itu ya. Nah, itu kalau orang umum disebut dengan trauma ya, kalau orang umum ya. Dan ini berkaitan dengan hal-hal yang positif dan juga hal negatif. Jadi tidak melulu hal negatif ya. Ya, jadi bisa positif, bisa negatif karena pikiran bawah sadar tidak mengetahui positif dan negatif. Nah, itu ya. Jadi yang tahu negatif dan positif, yang menilai itu baik, itu buruk, itu adalah otak kiri atau otak sadar kita sebetulnya. Nah, di belahan otak kanan, di sana tidak ada baik buruk ya. Semua informasi dimasukkan tanpa dikaji terlebih dahulu. Semua informasi dianggap benar ya. Misalnya seperti ini, ketika Anda lahir di Jepang, contoh ya, di Jepang misalkan, saat kecil, dari kecil Anda sudah dididik bahwa diperkenalkan bahwa Tuhan itu matahari seperti itu. Di Jepang itu kan ada keyakinan bahwa ada salah satu keyakinan ya kalau nggak salah, yang mempercayai bahwa Tuhan itu matahari seperti itu misalkan ya. Maka program itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda dan itu diterima sepenuhnya. Tidak ada perlawanan di sana. Tidak ada pembenaran maupun ketidakbenaran, semua dianggap benar. Pokoknya informasi itu masuk, itu langsung diterima dan kemudian dijadikan sebuah rekaman. Nah, seperti itu. Menjadi sebuah rekaman dan akan ditampilkan terus-menerus ya, seperti itu. Justru otak kiri Anda itu kemudian tugasnya mendukung itu, mendukung program yang ada di dalam ya.
Seperti itu ya. Makanya ada mungkin 2 agama atau 3 agama. Ketika itu orang beragama A dan B itu saling bertemu, nah itu mereka berdebat tentang kebenaran masing-masing. Kenapa? Karena di dalam pikiran bawah sadar mereka itu programnya sudah berbeda. Ibarat robot itu programnya sudah lain. Nah, sehingga kemudian ketika mereka saling berbicara, terjadilah konflik. Karena apa? Sebetulnya logika-logika dari pikiran otak kiri yang A dan yang B itu membela program yang ada di dalam tersebut sebetulnya. Bukan membela kebenaran atau membela sesuatu hal yang logis, tetapi membela program yang ada di dalam tersebut sebetulnya ya. Ketika di dalam itu ada program bahwa Tuhan itu matahari, maka selain program tersebut akan ditolak dengan berbagai macam alasan ya. Dan sebaliknya gitu loh, orang yang percaya bahwa kepercayaan yang punya kepercayaan sebaliknya, dia akan menolak itu. Jadi penolakan itu terjadi, konflik itu terjadi bukan karena pikiran pinter Anda atau pikiran jenius Anda tentang sesuatu, tetapi karena ada program di dalamnya sehingga program itu dipertahankan oleh otak kiri. Nah, kira-kira seperti itu ya. Agak bulat tapi bisa dipahami lah seperti itu. Nah, mental block yang berupa rekaman-rekaman tadi itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak memberdayakan kepada diri Anda ketika itu tidak sesuai dengan otak kiri Anda atau otak logika Anda. Seperti itu contohnya ya. Misalnya ketika di dalam diri Anda itu ada file ya, ada informasi, ada program kemiskinan di sana, dan otak kiri Anda pengen berubah menuju program kaya misalkan, maka di sana akan terjadi pertempuran seperti itu. Alam bawah sadar Anda yang sudah mempunyai rekaman pola-pola miskin atau file kemiskinan, di sana akan melakukan perlawanan terhadap informasi ataupun pengetahuan Anda tentang pola kaya. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Contoh, misalkan Anda kepingin kaya, Anda bekerja atau berbisnis atau apa, maka kemudian otak bawah sadar Anda kemudian akan memberikan bisikan-bisikan kepada Anda, ngapain kamu kaya? Kaya tidak dibawa mati. Terus orang kaya itu misalkan hisapnya lebih lama. Nah, itu ya contohnya. Terus duit itu tidak terlalu penting, misalkan seperti itu ya. Duit itu hina, duit itu sesuatu hal yang tidak bagus dan tidak spiritual, ibaratnya gitu, contoh ya. Jadi nanti akan banyak perlawanan di sana. Terus ada lagi perlawanan dalam bentuk ketidakyakinan, kamu nggak bisa kaya gitu. Jadi di dalam otak bawah sadar Anda selalu bergumam seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa ada keraguan, ada yang bergumam yang di dalam? Karena di sana ada programnya sebetulnya. Jadi ketika Anda di dalam pikiran bawah sadar itu ada programnya, maka program itu akan berbicara terus kepada Anda. Ya, akan memengaruhi Anda terus sehingga Anda akan di block, makanya disebut mental block ya, akan di lockdown oleh program-program yang ada di dalam bawah sadar tersebut. Seperti itu ya. Misalkan orang yang pernah punya cerita, kisah yang memilukan dengan misalkan seseorang dalam hal pernikahan misalkan. Pernah ada seseorang yang temannya gagal menikah, kemudian orang tersebut cerita atau kisah tersebut masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya dan menjadi program bahwa menikah itu sesuatu hal yang berat, sesuatu hal yang rumit. Menikah itu ternyata sangat berat ya. Kemudian ada informasi saya takut menikah misalkan karena nanti takutnya kayak teman tadi. Nah, pikiran-pikiran informasi tersebut akan terserap ke dalam pikiran bawah sadar orang tersebut dan menjadi program. Nah, ketika sudah menjadi program, yang terjadi adalah ketika orang tersebut di dalam pikiran otak kirinya dia kepingin punya
pasangan, maka alam semesta dan alam bawah sadar itu akan bekerja untuk menggagalkannya seperti itu. Awalnya dari alam bawah sadar ya, dari informasi dari file tersebut ya akan terhubung ke alam semesta dan akan bekerja sama dengan alam semesta untuk menggagalkan, ngeblok istilahnya ya, atau melockdown niat otak kiri Anda yang ingin punya pasangan seperti itu. Ya, walaupun Anda sudah bekerja keras, walaupun Anda sudah baik sama pasangan, tetap saja nanti akan terjadi kekisruhan atau sesuatu hal yang menjadikan Anda tidak jadi menikah seperti. Kenapa? Karena di dalam ada mental blocknya sebetulnya. Nah, jadi itu kalau yang menurut orang Jawa kemungkinan itu yang disebut dengan ada temboknya ya, atau ada pagarnya kalau bahasanya. Jadi sebetulnya itu bukan metafisika ya, bukan sesuatu hal yang kemudian kadang kita berpikir negatif dikerjai orang, ada yang nyantai dan sebagainya. Sebetulnya kebanyakan yang saya lihat, saya amati dari beberapa orang yang mengalami hal tersebut bukan karena itu, tapi lebih karena dia di dalam dirinya ada mental block ya, ada informasi yang menyakitkan tentang pernikahan sehingga dia tidak bisa menikah dan itu tidak tersadari ya. Ada lagi yang karena mungkin dia merawat adik-adiknya, merawat ibunya, sehingga dia muncul pemikiran bahwa saya tidak akan menikah sebelum membahagiakan adik-adik dan orang tuanya gitu. Itu sebetulnya hal yang bagus ya, sebetulnya itu hal yang bagus. Tetapi ketika informasi itu masuk ke pikiran bawah sadar dan ketika orang tersebut kepengen menikah atau kepengen punya pasangan, ya nggak bisa, karena informasi atau file tersebut akan menghalangi dia untuk punya jodoh. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika bertemu seorang pasangan, kalau pasangan itu cocok, kita nggak cocok. Kalau kita cocok, mereka nggak cocok. Nah, biasanya seperti itu. Kalau sudah sama-sama cocok, tiba-tiba ada yang menggagalkan, tetangganya entah apa mengaruhi dan sebagainya ya. Pokoknya itu akan terjadi terus seperti itu, konflik-konflik, sehingga yang terjadi adalah Anda gagal menikah. Seperti itu ya. Dan ketika Anda sudah mengalami kegagalan 1 kali, 2 kali membangun hubungan dengan pasangan dan gagal terus, kegagalan tersebut juga bisa mengakibatkan Anda, karena sering gagal, Anda meyakini bahwa Anda itu seseorang yang gagal, sehingga dari keyakinan tersebut makin memperparah seperti itu. Nah, ini perlu diterapi istilahnya ya. File yang ada di dalam tersebut harus disadari, ditemukan, diketahui, atau setelah diketahui, disadari, kemudian file tersebut harus dihapus dan diganti dengan yang baru seperti itu. Jadi sebetulnya simpel ya, tinggal Anda sadari apa mental block Anda, kemudian dihapus, kemudian diganti, selesai sebetulnya. Nah, cuman masalahnya untuk menghapus file atau menghapus mental block itu memang tidak simpel, tapi tidak sesimpel itu ya. Harus ada niatan dari orangnya yang pertama, yang kedua juga yang bisa merubah file tersebut biasanya kalau dari luar ya, itu adalah orang yang terpercaya seperti itu. Jadi kalau yang ngomong itu orang yang nggak terlalu dipercaya, maka file yang ada di dalam file, misalkan file apa ya, file kegagalan, itu akan membantah terus. Misalkan kamu belajar sama motivator, misalkan dia sudah ngasih pikiran-pikiran positif, kamu harus semangat, kamu tuh pasti bisa. Tetapi kalau seorang motivator tersebut dia bukan orang yang dipercaya sepenuhnya oleh Anda, maka file tersebut juga akan membantah. Itu loh, nggak masuk akal, misalnya seperti itu ya. Itu sebetulnya membantah itu file-file yang ada di dalam sebetulnya. File, program, dan mental block yang akan melawan, yang tidak mau diganti oleh file-file yang baru sebetulnya. Makanya membutuhkan orang yang benar-benar Anda percayai seperti itu untuk merubah program Anda. Misalkan punya mental block seperti itu. Yang pertama adalah menyadari mental blocknya itu apa. Yang kedua kemudian menghapus ya, dengan cara Anda betul-betul memprogram ulang. Yang kedua adalah dibutuhkan orang dari luar untuk
meyakinkan seperti itu. Atau Anda bertemu dengan kejadian yang sebaliknya. Misalkan Anda dulu pernah dalam hal pernikahan misalkan, pernah ketemu dengan teman yang sering gagal, atau Anda juga sering gagal, maka Anda harus berkumpul dengan orang yang mudah mencari pasangan, dengan orang yang ketika Anda nanti berkumpul dengan mereka yang notabene orang-orang yang sukses, orang yang mudah mencari pasangan, orang yang gampang dan sebagainya, maka di sana akan muncul pemikiran baru. Oh iya, ternyata dulu itu cuma persepsi gitu lah ya. Itu akan terganti dengan sendirinya. Ibarat gini. Ibarat Anda itu tidak bisa naik motor, kemudian Anda ingin belajar naik motor gitu, Anda ingin belajar nyetir. Nah, pas mau belajar Anda jatuh, atau pas mau belajar Anda melihat orang yang jatuh dari naik motor, sehingga Anda trauma di situ, masuk ke dalam bawah sadar bahwa naik motor itu berbahaya, sehingga Anda nggak bisa ya. Nah, bagaimana caranya untuk Anda membalikkan program itu sehingga Anda berani naik motor, Anda berani belajar? Ya, Anda harus temui orang-orang yang tidak jatuh gitu ya. Misalkan orang yang suka freestyle misalkan, orang yang ahli motor, orang yang ahli kebut-kebutan tapi dia aman seperti itu. Maka Anda akan diajari tipsnya, triknya. Dan juga Anda akan melihat langsung, oh ternyata tidak tidak sesempit pikiran saya misalkan. Ya memang ada yang jatuh, itu wajar. Bukan berarti motor berbahaya ya tidak kemudian seperti itu. Karena Anda melihat dari orang yang sukses naik motor, sehingga Anda terbuka wawasannya, program yang lama akan terhapus seiring dengan Anda belajar dengan atau berkumpul dengan orang sukses tersebut begitu. Ya, itu juga bisa ya. Yang paling mudah itu sebetulnya berkumpul dengan mereka yang sukses. Sehingga Anda melihat langsung pas kebut-kebutan, bahkan mungkin Anda diajak, oh ternyata nggak sengeri itu ya. Nah, ketika Anda sudah punya pemikiran, oh ternyata tidak sengeri itu, maka lama-kelamaan program lama tentang ketakutan naik motor itu akan berubah. Seperti itu ya. Sama dengan program kaya, itu sama ya. Ketika Anda punya mental block tentang keuangan, maka Anda nggak bisa kaya, Anda nggak bisa makmur. Karena apa? Anda lari kencang, bangun bisnis, bangun usaha sekeras-kerasnya, ibarat Anda ngegas motor Anda tapi handremnya masih terpasang. Nah, itu mental block. Anda mencet gas sekeras-kerasnya ya nggak jalan, malah bisa terbakar mobilnya karena handremnya itu masih Anda pasang. Ya, seperti itu. Jadi mental block itu seperti handrem yang selalu gondeli ya, selalu dari belakang itu selalu menarik Anda ke belakang seperti itu. Maka Anda harus menyadari itu ya. Anda maju terus ya kan, sudah sangat jauh, sudah penghasilan besar ya kan, tiba-tiba ditarik oleh handrem tadi ke belakang lagi seperti itu. Nah, itu begitu terus ya. Itu karena ada mental blocknya sebetulnya. Maka Anda sadari mental block tersebut, dan sebaiknya Anda mencari seorang pakar atau seorang yang ahli, yang dia sudah pernah mengalami atau sudah pernah eksplorasi tentang jenis-jenis mental block, agar Anda diketahui, oh program Anda itu seperti ini, program Anda itu seperti ini, supaya kita lebih mudah untuk mencairkan itu ya, dan mengganti program baru dengan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Oke, itu saja dari saya ya. Selamat malam.